Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Anissa Anida Nasution dengan NIM 22046079 dengan sesi mata kuliah 049. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran saya mengenai Renaissance. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kenalin namaku Lala. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk belajar tentang Renaissance nih. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sebelum kita membahas mengenai sejarah Renaissance, kita harus tahu dulu, apa sih Renaissance itu? Nah, secara etimologi, Renaissance berasal dari bahasa Latin, yaitu re yang artinya kembali dan naître yang artinya lahir. Sehingga Renaissance dapat diartikan sebagai kelahiran kembali. Renaissance juga diartikan sebagai masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern yang ditandai dengan lahirnya minat akan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya klasik Yunani Romawi yang bangkit kembali. Kenapa sih kok mengarah kepada kebudayaan klasik? Sebab pada masa Yunani Romawi, kebudayaan ini masih bersifat duniawi. Nah, jadi dengan kata lain, Renaissance adalah proses kelahiran kembali orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan Romawi dan Yunani kuno yang sifatnya ilmiah, rasional, dan terlepas dari kekuasaan gereja. Nah, inilah yang disebut dengan konsep Renaissance. Nah, sekitar abad ke-14, Renaissance lahir di Italia, tepatnya di kota Firenze atau Florence. Kenapa ya Renaissance itu muncul pertama kali di Italia? Jadi, setelah runtuhnya Romawi Barat pada tahun 476 Masehi, Italia mengalami kemunduran. Kota-kota pelabuhannya menjadi sepi. Selama abad ke-8 hingga ke-11, perdagangan Laut Tengah mulai dikuasai oleh para pedagang Muslim. Sejak berlangsungnya Perang Salib pada abad ke-11 hingga ke-13, pelabuhan-pelabuhan di Italia menjadi ramai kembali untuk keberangkatan pasukan Perang Salib menuju Palestina. Setelah Perang Salib berakhir, pelabuhan-pelabuhan tersebut berubah menjadi kota dagang yang berhubungan kembali dengan dunia timur. Nah, selanjutnya muncullah Republik Dagang di Italia, tepatnya di kota Firenze atau Florence. Kota-kota ini dikuasai oleh para pengusaha serta pemilik modal yang disebut dengan nama golongan bourgeois. Contohnya seperti keluarga Medici yang berasal dari Firenze atau Florence ini. Dengan dukungan dari keluarga inilah, budaya dan seni yang terinspirasi oleh nilai-nilai klasik mulai berkembang dengan pesat. Memasuki abad ke-15, Renaissance mulai menyebar ke seluruh Italia, seperti Genoa dan Venesia. Para seniman dan ilmuwan mulai merasakan kebebasan untuk bereksplorasi berkat ide-ide humanisme yang berkembang. Nah, nilai-nilai ini mendorong mereka untuk melihat karya-karya klasik Yunani dan Romawi dan menciptakan karya-karya baru yang lebih inovatif dan luar biasa. Nah, saat memasuki abad ke-15 hingga ke-16, Renaissance mulai mencapai puncaknya. Di sini banyak sekali tokoh-tokoh besar yang mulai menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Seperti Leonardo da Vinci dengan karyanya yang terkenal yaitu lukisan Mona Lisa, serta ilmuwan Nicolaus Copernicus yang muncul dengan teori heliosentrisnya yang mengatakan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Mereka menciptakan karya-karya yang menginspirasi seluruh dunia. Italia yang saat itu dikenal sebagai pusat seni dan sains, kemudian menyebarkan pengaruhnya ke seluruh penjuru wilayah. Pada akhir abad ke-17, Renaissance perlahan mulai merubah fokus. Dari semangat seni dan humanisme, Renaissance berubah ke era pencerahan atau Aufklärung yang lebih menekankan pada rasionalitas dan ilmu pengetahuan. Nah, di masa inilah banyak sekali bermunculan para pemikir seperti Isaac Newton yang menemukan hukum Newton,
dan gravitasi bumi. Lalu ada Rene Descartes, penemu dari sistem koordinat Kartesius yang digunakan dalam pelajaran matematika. Dan Montesquieu yang menemukan ajaran Trias Politica yang kita kenal hingga saat ini. Bukannya berakhir, Renaissance malah mengantarkan kita pada pemikiran-pemikiran baru yang sifatnya lebih logis. Banyak dari kemajuan Renaissance tidak akan terjadi tanpa dukungan dari keluarga medisi dan keluarga kaya lainnya. Mereka mendanai seniman, ilmuwan, dan intelektual dan memberi kebebasan berkarya tanpa khawatir soal keuangan. Nah, hal inilah yang menjadi contoh nyata bagaimana dukungan ekonomi bisa sangat berpengaruh pada perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Perdagangan di Laut Mediterania juga berperan penting terutama di kota-kota seperti Firenze, Venesia, dan Genoa. Kemakmuran dari perdagangan menciptakan kelas menengah yang menghargai seni dan budaya yang semakin memperkuat semangat Renaissance. Berbeda dengan daerah lain, di beberapa kota Italia seperti Firenze, otoritas gereja tidak mendominasi kehidupan masyarakat, yang memberikan seniman dan ilmuwan kebebasan untuk berekspresi dan berkarya tanpa ada hambatan. Ide humanisme menjadi inti dari Renaissance. Tokoh humanis seperti Francisco Petrarca menekankan pentingnya potensi manusia dan karya-karya klasik yang menggeser fokus dari hanya agama ke penghargaan pada manusia, kehidupan, dan kemampuan berpikir yang lebih bebas. Oh iya, ada penemuan besar lainnya loh, yaitu mesin cetak yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg. Penemuan ini sekitar pertengahan abad ke-15 yang mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan ke berbagai penjuru. Dengan mesin cetak, buku-buku dapat dicetak secara massal. Nah, artinya ide-ide baru bisa sampai ke seluruh orang dengan lebih cepat. Renaissance adalah masa di mana manusia mulai yakin bahwa mereka memiliki potensi yang luar biasa dalam memahami dan mengubah dunia. Hal ini terlihat dalam seni dan ilmu yang menunjukkan kecerdasan dan keindahan yang luar biasa, yang menunjukkan apa yang bisa dicapai oleh manusia. Keluarga Medici sangat berpengaruh dalam pergerakan ini. Mereka mendanai banyak seniman dan ilmuwan, dan melalui mereka budaya ini dapat berkembang. Para seniman juga mendapatkan perlindungan untuk berkarya, yang menunjukkan bagaimana pentingnya dukungan ekonomi dalam perkembangan budaya. Suasana di Italia yang kurang diatur oleh gereja memberi kebebasan bagi seniman dan ilmuwan untuk berkarya secara bebas. Kebebasan inilah yang mendorong inovasi besar dalam seni dan sains yang mempercepat kemajuan intelektual saat itu. Hari ini kita masih bisa merasakan pengaruh dari Renaissance dalam seni, sains, dan juga pendidikan. Pemikiran kritis dan inovasi yang diajarkan di banyak sekolah adalah warisan dari semangat Renaissance. Teknologi dan penelitian ilmiah juga lahir dari prinsip-prinsip yang dikembangkan pada masa itu. Renaissance membawa nilai-nilai yang luar biasa seperti kreativitas dan inovasi. Para seniman dan ilmuwan saat itu selalu ingin mencoba hal-hal baru dan menantang pemikiran lama, yang mengajarkan kita untuk terus mencari hal-hal baru dan berani berpikir berbeda. Renaissance juga menjadi toleransi dan dialog dengan sikap terbuka terhadap gagasan yang berbeda. Para pemikir saat itu mengintegrasikan ide-ide klasik Yunani dan Romawi dan mulai memisahkan pemikiran sekuler dari agama, yang menunjukkan sikap yang sangat terbuka dan inklusif. Nah, itulah beberapa hal menarik dari Renaissance. Masa ini bukan hanya tentang karya seni dan ilmu, tapi juga tentang perkembangan nilai-nilai humanisme dan kebebasan berpikir yang masih kita rasakan sampai saat ini. Semoga kalian lebih paham dan sampai jumpa di sesi belajar berikutnya. Dadah!